Hai Cakapers, balik lagi dengan saya Anggi, Cakap Medan. Kali ini kita di edisi Konspirasi Komunitas Menginspirasi. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita sudah mengundang komunitas-komunitas lokal mungkin ya. Kali ini kita ingin mengundang komunitas yang berskala internasional karena sudah hadir bersama dengan saya di sini Oni dari Korea. Wah, annyeong. Annyeong. Di sebelah kiri ini ada Suhu, ada senior saya di per-MC-an, Kak Kety. Sapa Kak, kalau misalnya di Cakap Medan kita menyapa teman-teman konspirasi atau teman-teman Cakap Medan dengan istilah Cakapers. Oh, halo Cakapers, aku Kety Natasha. Kalau di sebelah Kak Kety ada Kak Lisvi. Halo Cakapers, aku Lisvi. Lisvi, apa kabar Rizky Bilar? Lain itu Kak. Itu Lesvi. Itu Lesti Kak. Jadi Cakapers, kalau misalnya udah ada kelihatan dari semua yang ada di meja ini, terus kayak tadi udah ada sarangnya, annyeonghaseyo. Jadi Kak Lisvi dan juga Kak Kety ini kita undang untuk ngebahas, ada mewakili komunitas Borahae 7 Bangtan, BTS. Wow. BTS-nya bukan yang behind the scene ya? Bukan. Jadi Kak Lisvi dan Kak Kety ini adalah army jalur keras? Enggak? Jalur karma. Aku jalur karma. Nah, jadi mungkin kalau misalnya untuk bahasa kita bilangnya langsung aja Borahae 7 Bangtan atau ada singkatannya B2B. B2 business. B7B. B7B, B2B. Nah, menariknya adalah B2B ini adalah komunitas ARMY BTS Medan ya, Sumatera Utara Indonesia. Tapi menurut aku ini komunitasnya keren sih. Sebenarnya ada juga beberapa komunitas ARMY yang aku lihat di Medan, tapi sebenarnya cenderung kayak bikin giveaway atau misalnya posting atau repost kegiatannya BTS. Tapi menariknya adalah si B2B ini bikin kegiatan-kegiatan yang super duper keren. Kayak yang baru aja diselenggarain adalah New Year's Live Eve New Year's Live Eve itu di hotel di Santika. kelas papan atas sih. Nah, supaya Cakapers nggak penasaran sebenarnya B2B ini apa, boleh diceritain nggak Kak Kety atau Kak Lisvi? Silakan. Gimana kalau sweet dulu aja? Jadi ceritanya sebenarnya kalau awal mulanya kita juga ketidaksengajaan. Jadi kemarin itu karena Lisvi duluan nih jadi ARMY, dia suka sama BTS, segala macam posting BTS. Baru kemudian aku pelan-pelan mengikuti. Lalu Lisvi ada sempat tuh kemarin ngajakin, Kak kita bikin acara kecil yuk. Waktu Kak Kety nge-MC tuh. Aku barusan nge-MC acara K-pop gitu. Oh, ya kan, sebelum jadi ARMY? Sebelum jadi, pas sudah jadi ARMY, tapi ada kemarin ditawarin dance competition K-pop. Kemudian out of nowhere si Lisvi Ngajakin. nge-DM gitu kan. Kak aku pengen buat acara, Kakak nanti bantuin, ayo bareng yuk gitu jadinya. Ya udah. Itu tahun berapa? Tahun lalu bulan 2020. Iya. 2020 di Januari kalau nggak salah. Kemudian si Lisvi bilangnya tapi orangnya dikit Kak, harga tiketnya kita dibuat murah. Kakak mau ikutan nggak? Kata gitu. Ini nawarinnya berarti untuk ikutan Iya. Aku tadinya tuh belum ada kepikiran, aku pengen buat acara gitu, cuman belum ada kepikiran gimana apa segala macam. Cuman karena masih baru, teman-teman ARMY-nya juga masih kecil, masih Jadi dikit, jadi pengennya dikit ya? aja dulu gitu. Terus lalu akhirnya aku bilang kenapa nggak kita buat gede aja Devi gitu, kita buat skalanya lebih besar, kemudian harga tiketnya juga lebih mahal sih sebenarnya. Lebih mahal. Tapi lebih proper acaranya gitu kan. Akhirnya kita ketemu, ngobrol ya Devi ya. Setelah ngobrol, habis itu langsung deh kita, kalau peritilannya tuh Devi yang lebih ngerti, gitu kan, apa yang mau dikasih, bagaimana produksiannya. Nah kemarin akhirnya aku coba cari tempat, segala macam, ngobrol. Akhirnya untuk yang event pertama kan nggak seru ya kalau misalnya kita berdua ngobrol pakai ini sendiri kan untuk bikin acara, pakai Instagram sendiri. Kita buat apa nih ya Kak? Katanya gitu kan. Gitu. Akhirnya dibuatlah satu Instagram dengan satu nama B7 itu ya. Kemudian udah dari situlah pelan-pelan dan di-approach ke ARMY yang lain dan gitu. ikutan. Dan sejauh ini teman-teman member ARMY yang di B2B ini jatuhnya lebih kepada ngedaftarin jadi ARMY atau kayak ya udah selama kalian follow Instagram ya udah kalian udah jadi Borahae gitu. Sebenarnya kan komunitas di Medan tuh banyak gitu kan. Kita nggak pengen kayak ini tuh jadi komunitas sebenarnya gitu. Maksudnya iya komunitas
Army Medan gitu. Cuman nggak pengen yang kalau kalian masuk di sini terus kalian udah jadi member di sini terus nggak boleh kemana-mana, nggak gitu oke. sih. Fleksibel ya? Iya, jadi sebenarnya kita lebih ke event, lebih ke buat event nonton atau apa, pokoknya kita maunya yang seru-seru. Betul, jadi nggak ada grup chat, terus nggak eksklusif. Oh, nggak ada grup Nggak chat? ada. Nggak. Jadi kalau misalnya kita mau, misal kalian udah pernah datang nih ke acara kita, terus yang lain buat acara, ya udah kita Nggak malah apa-apa. datang kadang. Kadang. Gitu. Oh, Atau yang lain malah datang. Jadi kayak silaturahmi aja, nggak harus karena kalian sudah di sini kalian Tidak boleh. tempat lain. Sudah dicap darah, tidak Ya, tidak boleh, kita harus udah begini. nggak bisa lagi ya? Nggak. Apa? Kayak ikatan janji suci. Iya, gitu ya? ikatan janji suci. Tidak harus seperti itu. Nah, gitu. kalau misalnya yang baru aja tadi acaranya diselenggarain sama B2B ini kan si New Year's Live. apa? New Year's Eve Live. Tapi kalau nggak salah, menariknya adalah Cakapers, si Borahya Seven Bangpan ini pernah menyelenggarakan itu di masa-masa pandemi ya? Di Iya. masa-masa pandemi ketika BTS nggak bisa menyelenggarakan konser secara tatap muka, jadi dibikinlah sama si Borahya Seven Bangpan ini acara virtual dan mengumpulkan ARMY di beberapa negara, bukan cuma di Indonesia, tapi ada di Singapura mungkin, dan di mana-mana. Boleh diceritain nggak Kak, kok bisa kepikiran bikin acara sampai ke negara yang mana-mana gitu? Jadi kalau misalnya yang mereka tidak bisa konser, itu kita buat nobarnya. Cuman yang kayak Anggi bilang, Cakapers, itu sebenarnya virtual Ramyeon Night. Itu juga kita diajakin kemarin ceritanya. Jadi salah satu temenku di Jakarta, dia amazed gitu sama ikatan ARMY ini, sama Kok meriah kali paguyuban gitu. ARMY ini, kenapa meriah gitu kan, kalau ada yang mau ulang tahun. Jadi dia cobalah lihat gitu kan, dan ternyata ada beberapa temen dia yang memang ARMY dari beberapa kota di Indonesia dulu awalnya yang diajakin. Yang dari Makassar, yang dari Jakarta, aku diajakin dari Medan, aku ajakin Lispi. Jadi kayak bawa nama komunitas kita juga. Kemudian ada yang dari Kenya dan dari Korea. Korea Busan lebih tepatnya, tempat lahir si personil BTS ini lah. Ya udah, kita buatlah satu acara yang dimana tuh gratis, kita via Zoom. Ya udah, kumpul ceritain dari masing-masing negara, masing-masing daerah apa yang mereka buat. Kayak gitu sih sebenarnya. Dari Kenya ternyata ceritanya seperti ini. Ternyata mereka untuk akses internet tidak seperti yang kita pikirkan gitu kan. Kalau udah punya Tinder dianggap orang kaya, gitu mereka begitu. Terus untuk beli di online shop juga untuk merchandise itu bukan hal yang mudah. Akhirnya mereka bikin project ulang tahun Charity. Iya, charity JK. Jadi walaupun mereka berkekurangan, tapi tetap mereka buat Tetap bisa sesuatu. merasakan itu juga. Iya. Gitu. Nah, keburu udah disebutin nih sama Kak Katy soal paguyuban gitu ya, soal paguyuban. Aku tuh sampai kalau misalnya dengar cerita-cerita dari temanku, ARMY ini kalau digabungin seluruh dunia itu udah bisa bikin satu negara, Iya. saking banyaknya. Tapi pertanyaannya adalah kayak kenapa BTS sampai sebegitunya dicintai? Silakan deh. Kayak kalau misalnya ARMY ada ditanya kenapa BTS, kok nanya? Sini duduk gitu. Ya akan 5 hari sih kita di sini gitu. Tapi kenapa? Karena bener-bener yang seantusias itu, bener-bener menunjukkan itu, bahkan apresiasinya bukan cuma dengerin lagunya, tapi sampai beli barang-barangnya. Itu kan supportnya nyata kan. Tapi questionnya adalah kayak kenapa sampai sebegitunya dicintai si BTS itu oleh ARMY? Aku pribadi sebenarnya aku kan nggak terlalu ngerti K-pop karena masih terbilang baru juga. Cuman kalau aku sendiri tuh pesannya dari BTS tuh nyata di aku gitu. Jadi bukan cuman sekedar lalalala nyanyi-nyanyi gitu, tapi kan setiap BTS tuh setiap albumnya, setiap lagunya, setiap apa tuh punya pesan, dan pesan itu nyampe di aku gitu. Terus kupelajarin sejarah-sejarahnya yang dulu-dulu gitu. Jadi dari awal mereka debut, pokoknya dari awal-awal tuh ternyata mereka tuh emang udah jatuh, diinjek-injek, bahkan di Korea sendiri tuh emang nggak diapresiasi karena kebetulan dia dari agensi kecil gitu. Di Korea kan ada Big 3, yang top 3 agensinya tuh, kalau yang dari situ tuh udah pasti besar gitu. Cuman kalau misalnya yang dari udah jangan berharap lah gitu. Tapi mereka dengan diinjek-injek, dihina-hina, terus akhirnya bisa sebesar ini pun masih dihina gitu. Cuma jadinya sayang gitu. Kebetulan aku yang relate di kehidupan nyata kemarin sempat drop, akhirnya menemukan BTS tuh kayak ya jangan sedih gitu, nggak apa-apa. Semalam sedih besok akan lebih baik. Ya contohnya ya BTS gitu. Jadi aku kayak
Wow. Relate Aku mereka. kayak berkaca-kaca. aku nangis nih. Enggak, sebenarnya itu bukan hal yang baru lagi yang aku dengar gitu ya. Kayak Message-nya. misalnya agensi yang tadi kakak sebutin itu benar. Jadi kalau misalnya di Korea itu untuk beberapa artis yang lahir dari agensi si Big Three itu, ya udah bakal dipandang gitu. Iya, Tapi mereka punya akses lebih gampang untuk tampil. Iya, dan setahu aku kalau misalnya nggak salah mereka itu dibantu sama agensi sekarang yang si Big Hit itu, dan itu literally mulai dari nol. Iya. Yang katanya kayak Rekamannya di garasi. rekaman di garasi, terus cuma manfaatin media sosial, Instagram atau Twitter Iya, atau Twitter dan YouTube. Wow. Jadi engage-nya lebih kena kan Iya, gitu iya, dibanding iya. hanya tampil di TV karena mereka tidak punya akses untuk sebebas itu tampil di TV, makanya mereka gerilya nih. Jadi makanya bisa BTS sebegitunya sama ARMY karena mereka bisa sebesar sekarang bukan Karena karena ARMY. bantuan media yang lain, Tapi ARMY itu tapi Iya. ARMY-nya sendiri gitu. Makanya bisa sebesar sekarang. dan mungkin kalau misalnya dipribahasain adalah nggak lupa kacang sama kulitnya iya, gitu kacang nggak lupa kulit. karena kalau misalnya Cakapers belum tahu nih ya Cakapers ya, jadi BTS itu ketika dia sudah semenggelegar sekarang ini ternyata dia punya kontribusi yang cukup untuk dunia gitu. Misalnya kayak kalau nggak salah dia memberikan sumbangan untuk perekonomian di Korea. Terus kayak pokoknya untuk pendapatan atau devisa negara itu ngaruh karena BTS. Ngaruh. Terus juga ternyata prestasinya bukan hanya di lagu, tapi kayak jadi ambasador atau misalnya pernah pidato di United Nations, UNICEF, PBB. Bahkan yang terakhir kali satu ini sama yang Obama gitu-gitu ya. Iya. Kayak Di YouTube. wajar Graduation dicintai kali 2020 ya. Memang makanya kalau misalnya aku perhatiin ARMY ini kan bukan cuman bocil ya gitu. Oke. Sudah banyak yang dewasa karena untuk merchandise-nya kan cukup mahal. Dan yang bisa beli biasanya adalah orang yang punya penghasilan rata-rata. Dan memang untuk ARMY ini diverse, banyak sekali dan sampai umur 60 tahunan pun ada. Makanya mereka selalu yang 60 tahun ini aku sering perhatiin di Twitter tuh kayak kalau anak sekarang atau cucunya dia ngefans sama BTS itu adalah hal yang benar menurutnya karena tidak punya role model yang bagus gitu, walaupun dengan ya kita tahu lah kalau Korea dengan entertainmentnya kan cukup ngeri ya gitu, tapi message-nya disampaikan, hal-hal baik yang mereka value lakukan. hidupnya itu juga dapet di BTS ya. Iya. Terus bicara soal BTS juga aku penasaran, Kak Lisvi sama Kak Katy biasnya siapa? Kayak ngerti aja Bias, ya Allah Anggi. Bias apa sih, Nggi? Aduh, Apa sih maaf. itu? Aku Coba cuma kayak tolong. belajar gimana? Oh Bias, nanyanya tuh Bias. Soalnya kalau misalnya aku nanya ngefans sama siapa tuh terlalu Krik cipu gitu ya. Bias, nah Biasnya siapa? Sebentar, kalau misalnya BTS ada 7 ya. Coba Anggi sebutin. Ayo kita belajar fanshan dulu Kak. Namjoon, Kim itu Namjoon. leadernya. Iya. Kayak ada Jungkook, Yes. ada Jin, V, Jimin, Yes. J-Hope, Suga. Yeay. Bisa jadi. Udah Aduh, bisa, ya, aduh. bisa. Fansnya. Ayo. Ayo. Oh yang ini ya? Nah, Kim Namjoon, Kim Coba. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyong, Jung Jungkook, BTS. Itu harus hafal loh Kak. Oke, berarti masih kelas Masih baby, Masih baby. Aku nanti naik kelas lagi harus hafal itu ya. Iya, hafal. Nah, biasanya siapa nih? Kak Lisvi sama Kak Katy? Aku semuanya sih aku suka, cuman yang paling Ibu ya. paling memang nggak bisa pilih satu Kak. Hari ini berbeda, tapi Tergantung aku mood. biasanya Seokjin. Kim Seokjin. Seokjin itu yang suka makan bukan sih? Iya. Tahu saya. Tahu memang. Kak Katy biasa siapa? Yang mirip dia coba. Aduh, nggak ada. Sukanya sama semua saya, Oke. tapi bener-bener yang kayak aduh ini orang keren ya gitu. Itu juga. Suga. Min Yoongi. Suga itu rap line. Iya, Yes. rap line. Gila. Sukanya Itu sama. Aku tuh udah Kamu army siapa senior. Bias ya? Jimin. Oh, Jimin. Si cantik. Acibolala. Lacibolala. Ini kayaknya udah pencucian otak nih, Iya. Cakapers. Tapi emang seseru itu, ternyata bener kata orang-orang tua gitu kan. Kalau misalnya kita tidak mengenal, tidak akan sayang. Iya, betul. Jadi karena kita udah mengenal, akhirnya sayang. Sayang. Aduh. Anggi suka BTS dari kapan? Bukan suka sih, lebih ke karena Cari kayak tahu. jadi sama temanku tuh kayak ini harus dengerin ini, dia harus dengerin ini, dia harus dengerin ini. Bahkan ketika aku lagi sedih aja kayak, ih, dengerin lagu ini. Sampai satu lagu yang aku tanya ya, Oke. lagu yang betul-betul relate banget sama aku adalah si Zero O'Clock. Zero O'Clock. Iya. Kalau Kak Lisvi sama Kak Gitu siapa?
Banyak sih ya Tuh kan sebenarnya. kenapa sih ARMY ini pada tamat-tamat? Aku yang paling relate sama hidup tuh Dulcet sama Epipani. Bahkan aku belum pernah dengar, Iya. sorry. Epipani itu I'm the one I should Iya, love. I'm the one I should love in this world gitu. Jadi kayak Oke. sesayang-sayangnya kau sama orang tuh diri sendiri tuh harus disayangin lebih dulu gitu. Tuh, kalau aku yang love myself ya. Love myself. Suka yang itu sama yang apa tuh namanya? Bukan Dimple, satu lagi. Dimple aku juga suka. Dimple itu lebih ke ceria sih, rasa sayang sama orang tuh kayak selucu itu ya ternyata. Kemudian ada satu lagi tuh Magic Shop. Kenapa aku kayak gak pernah denger semua lagu itu? Itu lagu Itu lagu yang album lama ya? Album yang sebelumnya. Album yang sebelumnya. Enggak lama-lama Inilah yang kali. membedakan antara ARMY senior sama ARMY veteran sama ARMY-ARMYan gitu Tapi kan. maksudnya kita juga Nggak tahu lagu lama. itu direkomendasiin. Kalau aku sih direkomendasiin kemarin aja, jadi Aku- kayak kita lebih explore gitu. Aku cari tahu sih. Maksudnya dari mulai awal suka BTS dari satu lagu sampai ke mana-mananya, ke akar-akarnya, dengerin semua lagunya, cari semua artinya sampai belajar teori-teori Iya. teori-teori Iya, movie ternyata emang klip. kalau emang udah se-ARMY itu dia bakal cari tahu nih Cakapers kayak di balik lagu ini ternyata historinya ini atau teorinya ini. Terus kayak maknanya apa, ceritanya apa gitu, dan ternyata ARMY di luar sana pun jatuh cinta sama BTS itu bukan hanya soal lirik dan lagu, tapi kayak misalnya ada yang jatuh cinta karena kebaikan hatinya, mereka jadi donatur di mana-mana. Personalitinya juga. Personality, Mereka terus bukan hanya sekedar tampang ya. Kalau tampang masih banyak yang lebih-lebih. yang lebih ganteng. Bukan hanya talent yang mereka miliki karena banyak yang lebih-lebih gitu. Cuman karena memang Personality. personalitinya ditampilin, kemudian cukup relatable sama kita apa yang mereka rasain gitu, walaupun orang kaya ya. Iya. Personalitinya tuh nggak settingan gitu loh. Saking kayaknya kalau misalnya kira-kira ke Medan diajakin makan bakso Ahmad masih mau nggak sih? Mau. sih kayak. Mau. Cuman pertanyaannya apakah akan bertemu? Siapa saya gitu ya. Jadi nah menariknya juga adalah ketika ARMY saking cintanya nih sama si BTS, ketika tahun baru kemarin ARMY-nya Cina kalau nggak salah itu sampai ngucapin ulang tahun untuk salah satu personalnya BTS, V, di tanggal 30 Desember itu menampilkan fotonya di Burj Khalifa Dubai. Burj Iya. Khalifa dan di planet Kak, coba. Ada satelit ya. Ada di satelit ngucapin selamat ulang tahun buat Satelit Iya, diluncurkan satu satelit dalam rangka untuk mengitari merayakan bumi. nggak ngerti ya, nggak paham. Universe ya, mungkin semuanya. apa ya namanya lady apa gitu, ada kodenya, jadi diberangkatkan dan di situ tuh keluar gitu kayak Happy Birthday Taehyung, ada keluar. Bahkan kalau misalnya nggak salah, saking cintanya si ARMY ini sama BTS untuk memberikan kado-kado ulang tahun kayak tadi misalnya ditampilin di Burj Khalifa, di satelit. Kalau nggak salah ada yang ngasih kado untuk, if I'm not mistaken, itu si Jungkook dibeliin bintang bukan ya? Iya, bintang. Wow, beli bintang cuy. Cakapers sudah sanggup beli bintang. Nah, ini ARMY saking kayaknya beli bintang ke NASA ya. Iya, kalau nggak karena salah ya. dia namain Dan ada- John Jungkook. John Jungkook, dan satu lagi ngebeliin tanah di Mars. Beliin pokoknya kayak ya apa yang tidak kamu bayangkan gitu. Pokoknya ARMY ini maunya setiap member ulang tahun tuh ada aja. Sesuatu Iya, yang tapi kan mereka nggak berikan. kepikiran juga beli tanah scaffolding di Mars gitu. Itu dia, kita aneh-aneh kan semua. Iya. Jadi kalau Iya, diikutin idolnya donasi 1M, besoknya ARMY-nya nggak mau kalah. 1M Donasi juga juga, 1M. 1 juta US dollar kan kemarin Black Lives Matter. Jadi Iya, iya. ada gerakan itu. BTS-nya tuh BTS donasi. juta, besoknya si ARMY-nya langsung menyusul 1 juta. ARMY satu dunia. Satu dunia, dunia ngumpulin aja gitu. Patungan yuk, mau ini idol Kayak kita beli lagi es gitu. yuk, kita Idol kita donasi, kita jangan mau kalah Iya, gitu, iya. patungan. Tapi aku dengar juga kalau misalnya ARMY itu ada yang mungkin kesusahan gitu kan, nggak bisa ngebeli barang-barang yang pricey ini, ada juga ya Ada. kontribusi yang dilakukan sama ARMY lainnya untuk ya udah nih kita ada buat kamu aja gitu. Waktu kemarin konser di Saudi, kan itu sultania ya, Oke. Saudi gitu. Kecil bayar tiket BTS gitu. Mereka ngumpulin duit yang kayak misalnya yang udah datang tapi nggak mampu beli tiket, dibeliin. Dan Jadi kayak Gitu aja gitu ya. memang si Sultan itu sih rata-rata bukan bilang kelasnya kelas kaya ya, enggak, tapi itu tadi balik lagi karena sudah banyak yang berpenghasilan. Jadi ya mereka bisa sisihkan untuk yang lain gitu. Dan memang sepositif itu, walaupun kalau kita lihat di media sosial banyak yang toksik pasti gitu.
army ini kan. Nah, Sampai ada yang apa? Sasayangnya. Sasanya. iya, sesayang itu udah biasa kalau di idol, Idol, kan. oke. Cuman maksudnya kayak ada yang nggak suka diberantemin gitu kan. Ngomong salah dikit berantem. Nah, maunya kita tuh nggak usah kayak begitu-begitu lah. Itu kayak yang Army is Mine gak sih? Bukan ya? Bias is mine, enggak. Bias is Mine. No. Lebih ke kalau bias is mine itu kalau misalnya biasnya dating tuh dia kayak gak terima Marah. ini punyaku. Kalau kamu suka sama dia enggak ini punyaku gitu. Oke. Cuman kalau yang Itu yang kayak anak SMP lagi jatuh cinta gitu Iya. ya. Kayak punya aku gitu. Suamiku. suamiku gitu. Semisal yang toksik itu kalau misalnya ada yang kritik BTS misalnya, ya memang gitu kan, memang di Korea banyak yang lebih gitu kan, banyak yang lebih bagus, banyak yang apa gitu, kayak misalnya kayak Seokjin aku gitu kan, memang dia bukan dancer, dia juga bukan penyanyi, dia tadinya mau debut jadi aktor gitu. Oke. Cuman kan dia berusaha latihan, dia pasti kurang lah sama Dibandingin yang sama- memang udah bisa gitu. Dikritik misalnya. Ya kalau aku sih ya memang dia nggak sebagus yang lain, cuman setidaknya dia berusaha. Nah kalau ada yang toksik, yang bocil atau apa, marah kayak nggak terima. Nggak boleh. Boleh, dia paling bagus, dia paling ini. Kalau aku lebih ke ya memang dia kalau Jadi nggak dibandingin di sampai member tahap aja. yang Bias is Mine ya. Enggak, belum. Bias Oke, is jangan. mine sih, mine memang. Cuman Tapi masih kelas ini ya, masih kelas teri, nggak usah yang kelas kakap ya. Masih dimaklumi lah. dimaklumi. bias is mine aku di dalam dunia halu, di dunia nyata sadar aku tidak bisa menggapai kan. Sadar. Di halu ya Di udah halu lah, ya yours is apa-apa, yours ya. iya. Oke, kita balik lagi bicara soal B2B-nya. Kalau misalnya ada cakapers di luar sana yang mungkin udah jadi army tapi belum tahu komunitas untuk bisa bergabung, boleh ya bergabung sama Boleh, B2B? boleh. Dan gimana caranya? Atau apakah kayak harus punya kayak gini semua? Enggak. Gitu, Kak. Jadi kalau mau gabung ya udah cukup follow aja Instagramnya, Kalau kemudian kita buat lihat event. update-nya apa aja karena tergantung dari Weverse juga ya, ada program apa atau ada konten apa yang kalau bisa kita nobar kita buat nobar. Kemudian arisan juga kita buat arisan Lightstick kemarin. Army Arisan, Bam. Army Ball. Kan Army itu Bam yang lumayan ini. mahal ya. Ini. Iya, kalau misalnya boleh tahu berapaan kalau yang ini? Nyampe-nya tuh di Medan 800-an. Ini yang kalau misalnya ada Konser. virtual terus nyambung di sini ya? Kalau konser sih konser of air. Jadi kalau misalnya kita datang ke konsernya, udah nanti lightsticknya akan hidup karena tersambung bluetooth gitu sama pihak penyelenggara. Jadi nanti kalau Oke. lagunya apa, mungkin yang sana biru, yang sini kuning, yang situ Disettingin, Settingnya sama disettingin. mereka. Jadi sama. Kalau jadi misalnya sama boleh tahu juga. harganya tadi berapa? 800-an. Nyampe di Medan. Kalau jadi karena kemarin kita ini yang special edition. Kalau yang sebelumnya ada lagi yang 1, 2, 3. Versi 1, 2, 3 yang ini special Yang paling edition. baru. Ini yang paling baru. Hmm. Kalau yang 1, 2, 3 tadi berapa? 600-an. Oh, beda tipis. Jadi makanya kita Ya udah Anggi nggak sanggup ya, Anggi letakin lagi ya. Makanya Makanya kita dibuatin buat arisan, Kak, gitu. Ini dapatnya arisan Oh, ini dapatnya arisan. Jadi kayak nyicil terus nanti Yes. dapat. Belinya online. online. Jadi karena kemarin aku kayak kan belum punya nih, pengen deh, tapi kalau kita keluarin duit langsung sekian gitu kan, 800.000 kan ngerasa terasa berat. ya gitu. Kemudian akhirnya kemarin ngobrol sama Depi kalau kita buat arisan gimana? Kita kumpulin 10 orang, kurun waktunya 5 bulan, dalam sebulan 2 orang dapet, sebulan bayar 150.000 gitu kan. Ya udah ntar kita puter gitu 10 orangnya. Udah akhirnya kemarin udah selesai bulan Desember, paling kalau jadi bulan 2 sih. Bulan 2 mau dibuat lagi. Bulan Banyak dua- yang minta Bulan soalnya. 2 nih cakapers, jadi langsung aja standby kalau misalnya emang belum punya si Army Bomb-nya, bisa ikutan untuk arisannya biar kebeli. Tapi Iya. kalau untuk 5 bulan ke depan kayak nggak kekejar ya? 5 bulan emang 5 Kak. bulan. 5 bulan, selalu 5 bulan. 5 bulan. Maksudnya kalau misalnya dia mau daftar sekarang terus kayak bro, Boleh supaya sih. dapat Army Bomb gitu. Sebenarnya gini, kita yang cari adalah karena kita via Instagram, itu kemarin tuh kayak gambling. Via Instagram kita nggak kenal, kita harus cari yang komit, jangan tiba-tiba lerong kan Oh, gitu. iya, iya, Nangis, iya. kan? Nangis juga, itulah akhirnya kita buat grup chat lah pada akhirnya. Itu baru kita buat satu. Tapi kebutuhannya untuk si yang arisan ya, bukan Iya, iya, kayak bukan. sharing link terus Tidak, kayak enggak. ngebahas apa bangun pagi kayak hari ini tolong Jin beritanya apa nih gitu enggak ya. itu banyak di Twitter gitu kan Iya, sebenarnya. soalnya kan banyak juga komunitas-komunitas yang emang comot sana berita, share, comot sana berita dan sebenarnya isi itu hampir sama. Hampir sama. Betul. Akhirnya makanya kemarin kita balik lagi ke arisan, kita buatlah 10 orang. Tapi kali ini kayaknya supaya nggak ribet karena kita pusing ya, Lispi Pusing, lebih pusing. pusing mencari army bomnya Yang ready itu. yang ready dan official. Oke. Karena kan
kemarin Takut Kak, KW-KW ya. takut terus karena ngaku-ngakunya official ternyata enggak. ya, takut. waduh. terus kita udah DP, orangnya lari online shopnya. Pernah kejadian tuh? Kejadian kemarin Pernah sekali. kejadian. Kejadian waktu ini yang arisan ini. Jadi kita udah Masih tadinya mau pertama mungkin ya? enggak, malah udah Yang yang ke-8. Kan mau 10 orang kan. Jadi ya udah di DP-in dulu. Enggak, ini lagi ribet ngurusin event kemarin kan. Jadi kayak ya udah bentar ya aku DP-in dulu gitu. Oh ya lupa. Akunya mau transfer ngelunasin tuh lupa. Nggak tahu kenapa bangun tidur, Kak, DP dulu ya. Aku coba cari-cari gitu. Aku DP-in. Aku cari tuh. Ternyata kayak namanya aku udah ngeh karena transfernya nggak pakai via bank. Oke. Pakai virtual account gitu kan. Aku minta nomor rekening, nggak bisa, kita sementara pakai virtual aja kata dia gitu kan. oke. Terus aku nyari nomornya, nyari namanya, nyari hashtag apa segala macem. Ada yang beberapa udah ketipu. Oh, jadi nggak sempat ke transfer? Udah transfer aku Transfer. DP. Tadinya mau dilunasin langsung Oh, 3. pelunasannya ya? 3 gitu kan. Terus aku bilang ke Kak Keti, Kak coba Kakak chat tanya ready nggak dia Army BAM. Dia bilang di chat sama Kak Keti, terus dia bilangnya dengan jumlah ready yang sama yang aku, padahal kan aku udah transfer 6. Iya, 6 kan? Iya. Harusnya aku beli 3 udah tinggal 3 dong. Dia Tapi tetap dia bilang masih 6. bilang Berarti memang pembohong. Jadi buat army di luar sana kalau misalnya emang berniat untuk inisiatif sendiri nyari-nyari all shop atau misalnya toko-toko online yang ngejual merchandise-nya BTS untuk tetap lebih hati-hati ya. Itu loh, karena kita belum tatap muka kan. Dan Kemudian- nggak salah juga kalau misalnya nanya ke komunitas apapun itu ya. Ya. Jadi daripada kayak sendiri kayak orang bingung nanya ke B2B atau misalnya komunitas-komunitas lain yang mungkin udah pengalaman. Kemudian untuk harga kadang kan ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu kalau untuk beli merchandise-nya. Jadi memang lebih enak sih kalau misalnya komunikasikan sesama army Iya, gitu. iya. Di mana biasa beli. Sesama army. Sesama army. Kayak kalau bukan army nggak boleh nanya Ya gitu. boleh dong, boleh. Boleh, sekali tapi mau beli buat- apa ya? Soalnya aku mikir kayak kalau misalnya apa sih gantungan kunci aja kadang-kadang aku lihat kan kalau misalnya Jimin yang warna kuning kan. Cimi. Cimi gitu. Aku kayak ya udahlah ya yang murah-murah aja. So aku kayak ini kayak nggak murah karena cuma untuk gantungan kunci aja kayak 400.000 Iya, 400.000. gitu ya. Mohon maaf. Air putih juga Ada nggak yang Air 50 putih ribuan gitu? ada, tapi unofficial. Oh, oke. Jangan berharap Anda keluar dari Weverse 50.000 gitu kan. Nggak ada ya? Jangan harap. Nggak ada. Ya udah kirain kalau misalnya kayak Army Bomb tuh 15.000. Iya, dapat Baterainya baterainya. Nggak ada, cuma nggak bisa connect sama Big Hit. Mungkin lebih ke lampu neon ya kalau itu. Lampu taman. Nah, lampu taman. Cakapers sih kita udah mau selesai nih ngomong-ngomong soal BTS dan juga ARMY dan juga Borahé Seven Bangtan. Tapi Cakapers jangan nanti beranjak dari akun YouTube-nya kita karena setelah ini akan ada review sedikit oleh Kak Lisvi atau Kak Keti. Nah, yang ada di sini tuh apa-apa aja. Mungkin kalau misalnya ARMY yang newbie pengen tahu, pengen kenal, aduh kayak si ganteng ini ya. Siapa gitu ya? Siapa gitu. Ini adalah adik kesayangan kita semua. Oh, iya. Adik kan? Adik nomor 2 terkecil. Setelah JK. JK kan maknai paling kecil. oh oke. Ini nomor 2 terkecil. Bahkan aku kirain kayak Via paling muda. Oh, enggak, Ibu. JK paling kecil. JK paling kecil. Jadi nanti akan ada review-review sedikit. Sebagai penutup perjumpaan kita pada kali ini, Kak Lisvi dan juga Kak Keti, kira-kira apa nih yang pengen diharapin dari army-army di luar sana? Kalau tadi kan udah di encourage nih kalau misalnya mau ikutan atau misalnya mau daftar, mau follow lah minimal Instagramnya kemana. Tapi kira-kira ada nggak nih bocoran sedikit ke depannya acaranya apa, di mana, dan memungkinkan nggak untuk semua bisa ikut acara di Borahé Seven Bangtan? Tapi Oke. Yang ke depan sih planningnya mungkin anniversary kan, karena kita udah mau setahun. Setahun. Jadi akan kemungkinan, insya Allah, moga-moga gitu. Ngundang BTS nggak? Iya pasti kan suamiku. Tinggal ditelepon, Bang tolong datang, aku mau buat acara nih sama teman-teman. Bang, panggilnya Bang. udah soleh Ini kaya ya. oh soleh. Soleh. Idaman Di ya. mimpiku soleh. Aku mimpinya berlanjut. Jadi Vi bayangannya tuh pakai koko, terus kayak habis Jumatan gitu kan. Ya bayangin Saling mimpiku cium kan kening aku gitu. lagi duduk di
mall gitu kan. Duduk di parkiran mall lagi ikat sepatu habis sholat gitu, terus keluar jin gitu, kayak Allah abang Masih ini basah-basah udah mukanya Enggak, kena kayak wudhu gitu. Abis dari musola. abis musola baru di basement mall, baru siap sholat bareng. Aku nungguin dia tuh kayak ganteng, soleh, ini pasti jodohku gitu di mimpi. Ganteng, kaya, Oke. soleh, kurang apa? Iya, gitu kan. kalau misalnya Kak Katy sampai ke halu terdewanya gimana nih? Wow. Aku mimpi itu, asli mimpi itu. Kalau aku mimpi udah pernah, cuman kelupa gitu kan. Tapi maksudnya kalau sampai sebegitunya enggak sih syukurnya ya, karena lebih realistis, udah punya suami beneran gitu. Bisa kena tampar kan. Tapi suami nggak masalah kalau misalnya jadi army ini ya, fanatik. Enggak sih, enggak ada masalah. Selama tidak mengabaikan suami ya. Ya, Ya, tentu saja. Ya, Itu sih. pengennya jin, pengennya suga, ya udah ya dapatnya inilah. begini, ya udah Jalan syukuri. kan Anggap juga. saja lah. Cuman kalau pesan sih sebenarnya pengennya kita udah menjadi apa ya, army yang positif, Iya, hah. tidak perlu berlebihan untuk seperti yang tadi ya, kayak dia punya, aku punya, nggak boleh diambil sama orang lain. Biarlah mereka apa ya, memiliki kehidupan yang selayaknya manusia gitu kan. Terus udah gitu, kalau aku bilang sih buat yang belum kenal sama K-pop, secara garis besar adalah Tidak kenal maka tak sayang. iya, jangan membenci sesuatu yang nggak kita tahu. Oke. Itu aja. Lebih ke situ. Aku kan army jalur karma soalnya. Kita berdua seperti itu. Tinggal pilih jalurnya masing-masing. Kalau misalnya Kak Rizky dan juga Kak Katy milih jadi army jalur karma, silakan kalau misalnya Cakapers mau pilih jalur mana dicari tahu sendiri ya. Tidak memilih gitu. Sampai ada yang buat quotes BTS, kita nggak telat sayang sama BTS. BTS itu akan menemukan kita akan menemukan BTS di saat yang memang kita butuh. Gila, ini bijak nggak sih? Iya, Kayak jadi tuh di konspirasi kenapa ini bisa tuh dapat petuah-petuah hidup gitu ya kan? kenapa bisa sesayang itu sama BTS, karena memang bener waktu kita down-downnya mereka muncul aja gitu kayak barang berharga, jadi akan disimpan selamanya, akan disayang gitu. Iya sih. Coba nanti Anggi coba lagi ya, karena Atau tunggu down aja dulu kan, nanti akan bertemu Kayaknya BTS. perasaan udah down Oh, udah. berkali-kali. belum. Belum ngerasain itu ya? belum yang terdalam kan. Belum yang terdalam. Kalau udah terdalam dan coba lagi mengulik si lagu-lagu dan juga karya-karya BTS baru ngena nih kayaknya ya. Harusnya sih. Harusnya Sebenarnya kalau satu lagu Zero O'Clock aja udah ngena kali kurasa. Bener kan. Maksudnya hidup ya tetap berjalan terus apapun yang terjadi. Tuh kan petuah lagi nih Cakapers. Nonton video klip nangis pernah? Aku nonton video klip nangis, denger lagu nangis gitu. Jadi karena member tuh sesayang ini ya sama ARMY gitu. Apapun yang mereka buat tuh mereka nggak akan pernah ninggalin ARMY. Even lagu aja di video klipnya ada tentang ARMY. Maksudnya yang terakhir Iya, yang live goes on. We Are Bulletproof. Oh, We Are Blue. Iya, live goes on kan juga ada. Iya. Ya debat dulu aja nggak Oh apa-apa. iya, live goes on ada yang sama ARMY juga. Oke, mungkin itu aja Kak Lispi sama Kak Katy. Thank you kalau misalnya nanti kita bisa sharing-sharing lagi Thank you soal juga. ARMY. Semoga B2B Borahi Seven Bantannya lancar terus. Amin. Makin banyak ARMY yang tentunya bisa membawa ke kegiatan-kegiatan yang positif, karena tentunya relate sama kehidupan hidup. Jadi kalau misalnya ada ARMY yang merasa patah hati, down, kayak punya permasalahan hidup, semoga jadi gabung di Borahi Second Bangtan ini menemukan penyelesaian dalam ARMY yang kurang sultan juga boleh join, karena biasanya kita tuh Saya kalau tuh kayaknya. soalnya biasanya kalau misalnya ada konten kan lumayan ya, harganya 800 sejuta gitu. Mau beli sendiri kan nggak mampu gitu. Jadi biasanya bisa kita join. biasanya itu kita buat streaming, misalnya kayak streaming gitu. Itu biasanya kita yang mau ayo, cuman orangnya nggak banyak, 15 sampai paling banyak 30 orang. Jadi kita patungan, ibaratnya patungan lah gitu. Seru-seruan kita nonton bareng gitu. Ya jadinya nggak pusing nyari link, nanti linknya di take down gitu kan, Iya, iya. link haram. Bahkan aku sampai denger kayak jadi adikku tuh ARMY juga Oh, wow. gitu. Nanti kalau misalnya dia yang kayak ditelepon handphonenya, kantor dulu ya lagi nonton konser Iya, ya. iya. Aduh, terus kayak jadi ini dapat dari mana, itu bukannya bayar. Ini tuh jadi link haram. Iya. Kayak bahkan adikku sudah tahu itu ada link haram untuk nonton BTS. Semoga dia ARMY yang tidak sultan sekali ini bisa ya gabung di Borahi Seven Bangtan. Ayo. Diarahkan ke jalan yang lurus ya. Iya, jadi biar nggak pakai link haram. kenal ARMY juga, bisa tuker-tukeran gitu. Misalnya kayak aku beli album gitu kan, dapat PC-nya siapa gitu kan. Ternyata Kak Katy siapa? Aku dapat yang Kak Katy, tukeran yuk gitu. Oke. Seru-seruan sih sebenarnya kita gabung ini kan, bukan cuman mau cari apa ya,
cari uang atau apa enggak. Kalau dibilang cari uang enggak. Malah kita keluar uang gitu. Tapi itu tadi self reward juga ya. Betul, Kepuasan happy. diri sendiri ketika kita seneng sama orang-orang yang punya ini yang sama dengan kita Passion yang gitu sama. ya. Dan Passion kita yang support sama. juga si Bang Tannya kan gitu, Iya, dengan iya, cara iya. seperti itu. Simbiosis mutualisme antara BTS dan juga ARMY. Benar sekali Anggi. Banyak Jadi ketemu kabar- teman baru loh, Kak. Hah? Banyak ketemu teman baru. Jodoh bisa juga. Janganlah, kalau cowok suka Korea tuh agak Nggak boleh gitu. Nggak apa-apa. Jadi ini unisex ya. Iya. Unisex. Kalau misalnya cakapers laki-laki tunjukkan kebucinanmu kalau misalnya emang kamu suka sama BTS, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Kita berteman saja. Kita Cakapers, ini kalau misalnya kita ngebiarin Kak Lisvi sama Kak Keti ngobrolin soal BTS dan juga ARMY nggak akan selesai-selesai. Jadi cakapers kalau misalnya nanti ada keseruan-keseruan atau pertanyaan-pertanyaan boleh langsung aja tanya di kolom komentar di YouTube ini. Kak Lisvi dan Kak Keti, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Sarahnya, Borahe. Borahe. Terima kasih, dadah Cakapers.